Bahasa. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Halo, woi, Halo, halo. Waalaikumsalam. kita bincang-bincang santai kali ini ya. Eh, Yo, kita silakan Nobin bertanya lah, dan kita akan menjawabnya kan. halo Diki Iya, dengan Fahrizal Tanjung di sini. sedap, le, keren Halo. sekali ya. Kita, Kita akan kita jumpa bincang-bincang lagi. agar lebih akrab gitu ya untuk penugasan Pak Ricu. Mantap. Mantap. Oke, bolehkah saudara Diki eh, siapa nama Diki? Diki Abdi Nugroho, ya kan. Kau dulu nih, kau dulu nih. Oke, Salah ini. jadi gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Puji Alhamdulillah Tuhan. sehat. Alhamdulillah. Ah, Masya Allah. Ini dengan Hoblin masih di mana ini? Di kos kah atau di kampung? di Dan kos Diki. oke oke. Kampungnya masih di Dolok Sanggul kan? Masih dong, nggak mungkin pindah-pindah Oke, kita. oke, mantap mantap. Kampung itu harus satu. Oke, Kita Pak Rizal lagi di mana nih? Halo, saya lagi di kos ini, Pak. Woi, kita podcast podcast santai saja kan. Ini judulnya apa? Kosan. Podcast Kosan. online gitu. Podcast santai. ya podcast online. Melalui Poon Zoom ya, kan. poon ya. Hmm. Ya, ya, ya. Eh, kita disuruh ngapain sebenarnya? Tanya-tanya apa gitu biar Ya, lebih ya. lebih tahu dalam tentang kawan-kawan kita. Oke, silakan diceritakan sejarah lahirnya kau Blin sampai sekarang gimana kisah hidupmu, kisah Ya, inspirasimu. saya lahir di Dulu Sanggu tanggal 15 Desember. Serius, serius. Serius dulu ah. Iya, ya, serius, kami serius ya Pak Ricu. Mantap. Oke, lanjut Blin. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Oblin Nardo Simanullang, biasa dipanggil Oblin atau Nardo aja, guys. Saya berasal dari Tuluk Sanggul, Kabupaten Hubang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sekarang kos di Jalan Sering, Gang Abadi. Saya berkegiatan sebagai seorang mahasiswa di Universitas Negeri Medan, yaitu di jurusan Pendidikan Sejarah. Hobi yang saya punya Sama ya. yaitu bermain sepak bola dan futsal. Saya sangat senang jika sudah berada di lapangan, walaupun dibacoti teman, saya nggak ambil pusing itu. Mantap. Saya juga suka baca buku gitu, buku novel, cerita, lebih apa gitu, lebih fresh otaknya. Oke, kita lanjut untuk Diki dulu, biar lebih kenal sama Diki. Oke, ya baiklah teman-teman. Nama nama saya adalah Diki Abdi Nugroho. Alasan orang tua saya memberikan nama itu karena dia mendapat inspirasi dari Jawa gitu. Jawa ya. Nugroho, dia ingin menciptakan sebuah marga. Nugroho. Oke, oke lanjut. Itu hanya basa-basi saja ya teman-teman. Nah, asal saya ialah dari Rantau Prapat. Nah, di Rantau Prapat ini adalah kota yang terkenal akan kafe karena orang Rantau Prapat itu suka
Lagong, Lagabonga. Kayaknya banyak kafe ya teman-teman. Oke, saya sekarang berada di Medan ya teman-teman, di Jalan Denai tepatnya. Saya Pak, saya bukan kos tapi men- me- menjaga rumah nenek. Nenek saya sudah wafat. Oke, baru saya di sini karena saya ditujukan ke Medan di sini karena kuliah, kuliah bersama teman-teman saya. Maksudnya kuliah di Unimed ya, kawan-kawan di jurusan pendidikan sejarah ya teman-teman. Nah, alasan saya mengambil sejarah karena satu, saya tertarik dengan sejarah karena sejarah pilihan pertama. Pilihan pertama dong. Keren kali aku. Hmm, Kenapa sejarah pilihan pertamaku? Kenapa kan? Kau nggak tahu kan? Ya, kenapa lah coba? Cobalah kenapa Blin? Sejarah pilihanku. Ya mungkin kau suka sejarah gitu. Bukan, karena saya menghindari yang namanya angka. Hitung-hitungan. Oke, Oh, oke. Itu kau dia, tahu yang matematika. Saya tidak suka berpikir secara apa gitu, detail. Karena kan ibarat matematika itu satu tambah satu jawabannya harus satu gitu. Kalau sejarah ini bisa ini wah, keren kali. Baru hobi adalah dulu hobi saya futsal, sekarang hobi saya menjadi pemain cadangan di futsal gitu. Keren kali. Walaupun ya saya main futsal, tapi itu tidak mengganggu konsentrasi saya terhadap belajar untuk menggapai cita-cita saya menjadi guru gitu loh. Untuk meneruskan generasi bangsa. Keren sekali. Baru silakan langsung saja ke Rijal ya. Kita ingin tahu mengenai tentang Rijal, Ludit. oh sebentar dulu, sebentar dulu. Oke, oke. Jadi kegiatan Diki ini selain kuliah apa aja Diki kalau di rumah nenek itu? Di Medan lah, di Medan. Kadang saya belajar, belajar baca buku, literasi digital ada dengarkan ini tentang pembahasan-pembahasan yang kontroversial di era sekarang gitu untuk meneruskan generasi ke depan. Karena kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia ini menjadikan saya termotivasi untuk menjadi guru. Keren kali. Oke, lanjut. Ada lagi? Mantap. Saudara Diki, saya ingin bertanya Saudara Diki. Saudara Diki tadi bilang kalau Saudara Diki kan tinggalnya di rumah nenek kan di Medan. Itu di rumah nenek sama bersama-sama siapa saja Saudara Diki? Oh, tidak. Saya sendiri ya. Cuman di gang-gang ini banyak sekali tetangga-tetangga dari saudara-saudara saya. Oke, silakan Rijal untuk apa namanya? Introduce yourself. Baiklah, saya akan introduce myself. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fahrizal Tanjung. Saya lahir di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 Desember tahun 2002. Eh, Sekarang saya sedang menjalani kuliah di Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Sejarah dan saya ada di Stambuk 2022. Jadi saya berasal dari Kota Tebing Tinggi yang terkenal dengan Kota Lemang dan Kota Roti Kacang. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya adalah mahasiswa yang gap year bisa dibilang.
Saya lulus itu SMA tahun 2021. Namun saya nge-skip dulu, nge-skip pendidikan saya setahun, dan saya selama setahun itu saya membantu om saya berjualan ya guys. Setelah itu tahun depan baru saya mencoba SNMPTN, mengambil jurusan pendidikan sejarah. Sebenarnya awalnya saya tidak ingin masuk ke pendidikan sejarah. Sebenarnya keinginan hati saya itu adalah masuk ke jurusan olahraga, seperti antara PJKR atau PKU. Karena memang saya hobinya itu berolahraga, seperti futsal, ya sama dengan saudara Diki dan Hoblin ya. Futsal, berenang mungkin, badminton, dan utamanya itu adalah tenis meja. Karena saya sebenarnya adalah seorang atlet tenis meja yang ya mohon maaf bisa sombong sedikit, saya pernah wakili Provinsi Sumatera Utara untuk cabang olahraga tenis meja di Jakarta pada tahun 2017. Dan pada saat itu saya masih SMP dan saya mewakili Sumatera Utara untuk cabur tenis meja di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya teman-teman. Seperti itu. Makanya saya sebenarnya inginnya itu masuknya ke jurusan keolahragaan, entah itu PJKR atau PKU. Tetapi karena terjadi kendala, satu hari, bukan satu hari, bisa dibilang 1 jam mungkin. 1 jam sebelum batas pengiriman, eh, perlu diketahui sebelumnya kalau mau masuk jurusan olahraga itu diperlukan portofolio. Seperti video-video kita berolahraga, olahraga apa yang kita kuasai, seperti itu. Tapi ternyata saya mendapat informasi yang salah, karena ternyata persyaratan yang sebelumnya untuk masuk ke jurusan olahraga berbeda dengan berbeda dengan tahun berikutnya. Soalnya teman saya sudah ada yang masuk ke jurusan olahraga sebelumnya, ternyata berbeda persyaratannya. Jadi mau tidak mau saya akhirnya memilih sejarah, yang awalnya sejarah adalah pilihan kedua. Dan saya Izin dulu. sekarang Rijal, ya izin dulu. saudara Hobi. Jadi, apakah Rijal itu menyesal gitu ngambil jurusan sejarah? Atau ada nggak suka gitu? Baik, baik. Saya tidak menyesal mengambil jurusan pendidikan sejarah karena saya sebenarnya suka olahraga dan suka sejarah basicnya. Cuma sejarah itu bukan pilihan utama. Bukan berarti saya juga menyesal. Sejarah itu pilihan kedua. Saya memang juga suka sejarah. Izin dulu, izin. Dan ya, Coba, saudara Diki, coba ceritakan suka duka Anda ya berada di Unimed, coba. Suka duka. suka duka ya. Saya masuk, saya sebelum kuliah di Unimed itu saya belum pernah sama sekali melihat Unimed itu seperti apa dalamnya. Hanya dari luar saja atau dari internet. Jadi ketika saya pertama kali jadi mahasiswa baru atau maba ya, saya masuk ke Unimed itu cukup terkesan dengan wilayah Unimed yang rindang, penuh dengan banyak pohon-pohon, jadi tidak panas gitu suasananya. Dan suatu pagi ketika saya menjadi maba, saya naik angkot dari kos saya sebelumnya di Jalan Duru. Naik 04 itu, 04 warna kuning ya. Turunlah saya di gerbang 1. Masuklah saya ke gerbang 1 menuju Fakultas Ilmu Sosial. Di depan Fakultas Ilmu Sosial itu kan ada parkiran ya. Di situ saya bertemu orang beralis tebal, ditanyai dia aja pao. Yang mana orangnya, Jal? Siapa namanya, Jal? Saya saya lupa, mungkin beda kelas sekarang ya. Lupa. Atau mungkin dia sudah tidak berkuliah lagi, saya lupa juga. Tanya-tanya dia diem aja. Mau saya tumbuk juga waktu itu, cuma kan nggak mungkin kan, namanya mahasiswa baru nggak mungkin begaduh-begaduh.
Oh, saya tidak lupa. Ternyata dia kawan sekelas saya, Saudara Hoblin. Kawan sekelas saya dia ternyata. Namanya Teman kita yang Diki mana, Ab Ja? namanya Diki Abdi Nugroho, Oh, komisaris kita itu. komisaris. Dan ternyata dia jadi komisaris kelas kita. Pao, pao. Pantes lah, Pak. Mungkin suka duka saya di kuliah di Unimed ya. Kalau boleh jujur, pembelajarannya tergantung setiap dosen berbeda. Ada dosen yang seru, asik, dan santai gitu ya. Ada juga dosen yang formal, kaku, dan ada juga yang dosen yang, aduh, terlalu banyak menjual buku. Oke, Saudara Rijal. Kalau dosen yang kaku itu seperti apa? Apakah lebih banyak di dosen sejarah gitu, inisialnya? Kita nggak usah sebut-sebut inisial ya, bahaya ya. Ya. Karena ini kan akan dipublis gitu ya. Tapi sebenarnya banyak yang kaku tuh dosen di luar dari dosen sejarah sebenarnya. Berarti dosen sejarah kelas-kelas ininya ya, Berkelas, penyampaiannya. Mantap. top, Mari cu ah. luar biasa. Oke, Mungkin oke. itu saja suka duka saya kuliah di Unimed. Saya kembalikan ke saudara berdua. Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Kan diam aja, Pao. Silakan Saudara Hoblin, apakah ada yang mau disampaikan untuk menasehati teman kita ini, Rijal? Iya, ada. Oke, oke. Untuk Saudara Rizal, apakah kegiatan yang Anda tidak sukai dalam kegiatan perkuliahan kita selama 2 semester yang lalu gitu? Apakah tugas Selama ini saya atau dosen atau kawan? mungkin kawan ya, kawan mungkin ya. Kalau tugas saya, kalau tugas dosen itu saya pikir itu adalah hal yang Wajar. sudah wajib lah ya, sudah wajib apa lah ya, dijalankan untuk yang namanya kuliah gitu. Pasti ada tugas, pasti bertemu dengan dosen yang berbagai macam karakternya. Mungkin kendalanya dari kawan. Gak usah sebut nama lah ya, gak usah sebut nama. Inisial, inisial. Inisialnya Diki Abdi Nugroho ya. Itu dia inisialnya ya, teman-teman. Oke, oke. Sangat-sangat Oke, menginspirasi cerita Anda ya. terima kasih. Semoga Saya ini, kembalikan kepada ya, ya, ya. Oke, aku paham, aku paham. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi yang penonton podcast Zoom ya. online hari ini ya, gitu ya kan, Blin? Oblin, bagaimana perasaan Anda di Zoom ini, di Zoom ini, ya, maksudnya di podcast kita kali ini, apakah podcast ini ada yang menarik dari yang disampaikan oleh saya dan Rizal ini? Ya, tentu saja banyak hal yang menarik. Seperti saya lebih tahu tentang di rumah nenek ya, dan Rizal itu ternyata berbakat di olahraga dia. Tapi sayang dia nggak masuk PKO atau PJKR. Ya, dan tidak Sebenarnya dihargai pemerintah sama sekali ya. Sayang sekali. Kasihan memang, saya turut berduka atas itu. saya juga Harusnya ikut. dilupakan saja sih ini. Oke lah, apalagi ada lagi yang mau dibincangin biar kita siapkan ini. Kita Saya padatkan. kira podcast ini sudah cukup saja kan. Berhubung waktu kita
tidak lama dan durasi video ini memakan banyak waktu dan ruang penyimpanan gitu. Iya kan? Karena ini diupload bukan secara live. Kalau secara live 6 jam 8 menit pun saya tahan gitu. Untuk berbicara kepada Anda-Anda semua. Mantap. Kasih. Semoga kita mendapatkan A dari siapa aja? Dimohonkan untuk Bapak Ibu dosen agar diberikan kami nilai yang Baiklah. Ini kode untuk para yang memberikan podcast saja. Oke, baiklah. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Hoblinardo Situmyang dan Fahrijal Pamungkas. Semoga terima kasih kembali Saudara Diki. semoga podcast ini mampu untuk memberikan dampak positif bagi pembelajaran SIEPS. Betul. Sarjana apa? Itu Eh, strategi. ya, strategi. Belajar. Silakan Obin di apa? Oke lah, saya kira sudah cukup. Langsung saja kita matikan Zoom-nya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Berdoa terima kasih. selesai. Oke, Terima terima kasih Dik kasih. dan Arif atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah teman-teman.